Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa Abdullah wa ala alihi wa tabi'ahu amma ba'd. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan juga jaga ini kerja senantiasa. Amin. Jadi saya jelaskan secara ringkas, Pak. Kemarin ketika kita di Istimewa Jurkudama Rewin, setelah menjelaskan secara langsung, jadi bukan dari sebulan-sebulan, dari langsung Maulana Ibrahim, Maulana Ahmad Lah, baik Faruk juga manggil kami. Pertama dari Rewin, Istimewa Rewin tahun 2016, saya Kiai Mukhlisun dengan Pak Shuaib tentang kenapa mereka meninggalkan Nizamuddin, yaitu Maulana Ahmad Lah, Maulana Ibrahim, Maulana Yakub dengan Maulana Zuhair, rumah mereka di Nizamuddin, tapi tidak sepaham lagi, maaf, dengan orang tua kita yang lainnya, maksud dengan Maulana Sa'ad. Dan lantas mereka pada meninggalkan Nizamuddin. Mereka menjelaskan kepada kami bahwasanya perlu dipaham, kami tidak membenci Nizamuddin. Kami lahir di Nizamuddin dan kami orang Nizamuddin. Begitu pula kami mencintai Maulana Sa'ad sebagaimana kami mencintai Maulana Ilyas, beliau katakan. Cuma untuk menjaga kerja yang sekarang ini, maka kami pun meninggalkan. Hadim Subhanahu wa taala, maaf saya tidak ingin bicarakan masalah khilafiyah tidak, tapi lagi-lagi kemarin dijelaskan oleh para masyayikh kita ada 4 poin yang menyebabkan kami meninggalkan Nizamuddin. Yang pertama, Hadim Subhanahu wa taala, alim ulama Dioban sekarang, seluruh alim ulama dulu mereka ketika melihat Maulana Ilyas, Maulana Yusuf dan juga Maulana Amul Hasan kerja tidak bertentangan dengan apa yang menjadi pendapat ulama, tidak ada fatwa dan sebagainya, maka semua ulama-ulama Dioban mengatakan bahwa Nizamuddin adalah ahli sunnah wal jamaah, adalah dari kami. Tapi dengan fatwa-fatwa terakhir, maaf, yang dikeluarkan oleh, sekali lagi saya tidak mendiskreditkan Maulana Sa'ad, tidak. Kita mencintai beliau ada keturunan daripada Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi juga. Hadim Subhanahu wa taala, maka dengan fatwa-fatwa beliau yang begitu banyak sehingga masyarakat di India, Pakistan, di India khususnya mempertanyakan kepada alim ulama apa benar apa yang beliau katakan tadi. Seperti umpamanya ustaz-ustaz yang di madrasah mengajar, mengambil upah atau menerima duit, itu adalah lebih jelek daripada pelacur yang mengambil uang tersebut. Ini dalam fatwanya ada. Jadi beliau katakan pelacur yang mengambil uang dari hasil pelacuran dia itu lebih cepat masuk surga daripada ustaz-ustaz yang mengambil uang di pondok pesantren. Sebelumnya beliau berfatwa itu boleh diambil kalau untuk mengganti waktu saja. Begitu pula Hadim Subhanahu wa taala yang sholat dengan menggunakan HP, ada kameranya, tidak sah sholatnya tersebut. Dan ini maaf, bukan diada-adakan, memang berkali-kali beliau katakan dalam bayan-bayan. Begitu pula Hadim Subhanahu wa taala kesalahan Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya sehingga umat tersesat lebih kurang 580.000 tersesat. Maka alim ulama kita katakan tidak, Nabi Musa tidak salah. Itu adalah panggilan daripada Allah. Yang salah Samiri sendiri yang menyesatkan daripada itu umat. Banyak hadir fatwa-fatwa, maka alim ulama bertahan. Ya, banyak lebih sekian poin yang bertentangan dengan fatwa-fatwa ulama jumhur Dioban, dan mereka akhirnya mengirim surat kepada Maulana Sa'ad di Nizamuddin minta apakah yang difatwakan ini dalilnya apa. Ternyata tidak ada jawaban. Harus 4 kali. Akhirnya mereka mengirim surat kepada orang tua kita, Maulana Ahmad Lah, Maulana Ibrahim, yang merupakan guru daripada gurunya Maulana Sa'ad. Tapi ternyata mereka minta, dan beliau-beliau hanya mengingatkan kepada Maulana Sa'ad agar bayan-bayan tersebut dirubah. Habis Subhanahu wa taala tidak ada perubahan, maka dengan bertahannya mereka di Nizamuddin seakan-akan legitimasi atas apa yang dikatakan oleh Maulana Sa'ad, sehingga ulama-ulama seluruh Dioban, seluruh India nanti akan memusuhi ini tabligh, maka mereka tinggalkan. Hadir Subhanahu wa taala, maaf nih, kultur di India, Pakistan, Bangladesh dengan di Indonesia beda. Kalau di India, Pakistan, Bangladesh mereka menghormati keilmuan. Kalau kita tidak, kita ini emosional, hubungan emosional. Maaf nih, umpamanya ini saudara saya Abdurrahman nih, dia mantan di penjara dulu 4 tahun sekolahnya, preman. Tapi alhamdulillah dengan pengorbanan dakwah sering bayan di polisi di mana-mana. Atau maaf, almarhum Gito Rolis umpamanya Karkun, dia bayannya bagus.
Tapi insya Allah tidak ada orang India, Pakistan yang bertanya kepada Pak Gito Rolis tentang hukum. Pak Gito, tadi malam saya belum junub, bangun waktu subuh, apa hukumnya? Insya Allah tidak, walaupun orang India, Pakistan tidak sholat, dia tidak akan menanyakan hukum kepada Karkun lama, kepada Pak Maha yang sorbannya gede, nggak akan menanyakan. Tetap mereka akan menanyakan hukum kepada guru, ustaz, walaupun di madrasah kecil saja. Mereka tahu bahwasanya ilmu ini kalau masail bertanya kepada alim ulama. Kalau kepada Karkun tidak, walaupun Karkun itu sudah sampai ke langit pertama, mereka tidak akan menanyakan masail kepada itu Karkun. Kemudian yang berfatwa itu tahu diri. Kalau ketika satu orang ulama ada, yang lain banyak, walaupun Karkun yang sorbannya gede-gede ditanya masail, nggak akan berani menjawab kalau ada ulama. Mereka katakan, jadi yang berfatwa itu hanya, bahkan kalau ulama kumpul, ada mufti, mereka serahkan kepada mufti. Nah, nanti kalau kita di Indonesia, bintang film boleh berfatwa, siapapun boleh berfatwa. Nah, ini kelemahan kita. Maka hadir masyarakat di India, di Pakistan, Bangladesh, mereka ikut ulama mereka. Dakwah mereka ikut dakwah, mereka akan tagihkan. Tapi kalau masalah fatwa bertanya kepada alim ulama. Maka dengan banyaknya fatwa-fatwa sekarang yang dibintangkan kepada ulama di Oban, sementara fatwa-fatwa daripada orang tua kita sudah bertentangan dengan jumhur, akhirnya mereka sudah nggak ada kepercayaan lagi kepada fatwa-fatwa yang ada di Nizamuddin. Nah, akhirnya ulama meninggalkan Nizamuddin tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, hadir manhaj yang telah ditetapkan oleh Maulana Ilyas, Maulana Yusuf dengan Maulana In'amul Hasan, itu yang sehingga diterima oleh jumhur semua tersebut. Ternyata banyak perubahan-perubahan yang dikerjakan oleh beliau. Diberi peringatan nggak bisa. 21 tahun kami bertahan, dia katakan, akhirnya tidak tetap dirubah daripada usul tadi, maka mereka tinggalkan. Yang ketiga, hadir ini kerja dakwah bukan kerja keluarga, tapi kerja adalah kerja umumnya. Maka semua orang sertakan. Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar yang ganti, bukan Sayyidina Ali yang menggantikan. Begitu pula zaman Maulana Ilyas rahmatullahi meninggal, beliau bermusyawarah siapa yang ganti saya. Diusulkan Maulana Yusuf. Maulana Yusuf rahmatullahi meninggal dunia, Maulana Harun masih ada, anak beliau, ayahnya Maulana Sa'ad. Tapi diserahkan pada musyawarahnya Maulana Zakaria memilih Maulana In'amul Hasan. Bukan benar masih ada, karena Maulana Harun sendiri melepaskan diri, saya tidak mampu, saya masih muda, diserahkan kepada Maulana In'amul Hasan. Bukan garis keturunan, tapi garis Hadis Subhanahu wa Ta'ala. Maka maaf, ketika Maulana Sa'ad senantiasa memunculkan Maulana Yusuf anak beliau dalam istimewa tonggi, dalam bayan-bayan, itu banyak ulama yang tersinggung. Kenapa ulama-ulama masih banyak ketahui justru keturunan yang diajukan. Yang keempat, Hadis Subhanahu wa Ta'ala sudah sepakat tahun 99, segala usul dakwah yang mau dimunculkan akan datang harus kesepakatan 3 masyayikh FIB tersebut. Sementara banyak usul dakwah yang dimunculkan tanpa musyawarah tadi. Maka dengan landasan 4 inilah kami meninggalkan Nizamuddin. Bukan berarti benci pada Nizamuddin, tidak. Untuk menjaga ini kerja. Nah, Hadis Subhanahu wa Ta'ala, maka pada bulan Maret kemarin di Pakistan, kami dengan Pak Cecep semuanya syura, mereka menjelaskan sekali lagi tentang asas kerja. Akhirnya kami sepakat untuk senantiasa usul dakwah kita rujukan kepada syura alami yang tadi dibentuk, bukan bentukan sekarang, sudah dibentuk oleh Maulana In'amul Hasan tahun 1993. Semua kita sepakat dan tanda tangan. Bahkan yang tanda tangan sendiri Pak Cecep sendiri yang awal. Hari kita pulang kita silakan kepada penanggung jawab sejawat bahwasanya rujukan kerja kita adalah syura alami. Tapi kerja tetap di bawah, kita tidak menyuarakan secara merubah muntahab hadis, silakan baca dakwah tadi bisa silakan, tapi secara pelan-pelan kita arahkan kepada tertib yang benar. Hadis Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak menjelaskan secara detail, nanti waktunya terlalu panjang. Maka kita sudah sepakat, sesampainya di sini, maka kita musyawarah, hanya kita akan mengundang syura alami yang akan menghandle daripada pertemuan kita bulan April tadi. Alhamdulillah sepakat semua, mereka pun kita undang datang. Tapi ternyata Maulana Syamim ketika bertemu dengan orang tua kita Pak Cecep Firdaus di Kuala Lumpur berkatakan kami akan datang juga ke Indonesia. Kami akan ke Indonesia. Maka saya beritahu, kita bilang nanti akan tabrakan bayar. Karena bagaimanapun juga, maaf, orang tua kita Maulana Syamim menekankan terus pentingnya tempat dan pentingnya pribadi. Sedangkan beliau-beliau pentingnya kerja. Kita berusaha untuk menyatukan fikir, jangan sampai mereka datang. Tapi kata orang tua kita Pak Cecep, apa salahnya kalau mereka datang? Hanya beliau pun datang juga. Tapi karena kesepakatan kita supaya jangan terjadi tabrakan dalam bayan,
dan masyayikh kita jelaskan syura alami kita. Kalau tabrakan dalam musyawarah nggak jadi masalah, tapi kalau tabrakan di bayan umum maka terjadi perkelahian di antara kita. Harus subhanahu wa ta'ala akhirnya kita sepakat, dan Pak Cacep juga bilang kalau kita serahkan semua program kepada syura alami. Mereka mengembalikan untuk faisalah syura Indonesia, kami hanya pelaksana saja. Kita katakan tidak syura alami, tapi mereka katakan kami sudah hubungi Bayi Wahab yang lain-lainnya supaya di setiap pertemuan negeri sekarang faisalahnya adalah orang tempatan sini. Diserahkan Pak Cacep untuk faisalah, beliau pun saya tidak beliau katakan, silakan yang lain saja. Akhirnya Pak Muslih yang faisalah, Pak Muslihuddin, itu berat sekali beliau terima. Jadi hadirin Pak Cacep Firdaus tidak menjadi faisalah, bukan kami usir, naudzubillah min dzalik. Beliau orang tua kita, dan bagaimanapun kita tidak bisa melupakan jasanya Pak Cacep Firdaus. Saya sendiri merasa berhutang budi kepada beliau, bagaimana saya berhutang budi dengan Dr. Nur dan juga almarhum Pak Zulfaqar. Hari subhanahu wa ta'ala silahkan Pak Muslih yang pegang faisalah. Makanya hari Kamis, tapi Maulana Syamim juga besoknya datang, Maulana yang Masyayikh juga datang. Maka selama di Cikampek kemarin Pak Muslih pegang mic, beliau putuskan hanya petugasnya syura alami saja. Selesai musyawarah Maulana Syamim marah-marah betul-betul. Kenapa kami nggak dikasih? Kenapa kami nggak dikasih tugas? Kami jelaskan, tutup dulu musyawarah, nanti kita sampaikan lagi. Maka ketika kita pulang kita sampaikan kepada Maulana Syamim bahwasanya kami sudah bermusyawarah kemarin petugasnya yang kami undang syura alami. Beliau katakan tidak bisa. Ini Indonesia adalah milik Nizamuddin, mimbar milik Nizamuddin. Kenapa kami serahkan kepada yang lain? Kami berusaha memahamkan. Lantas kawan-kawan yang salah pengertian, jadi mulai secara zahir saja. Kenapa orang tua kita Nizamuddin nggak dihargai, tidak dihormati, bahkan disekap di kamar, kemudian juga nggak dikasih bayan dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada kita. Padahal kita jelaskan tadi, ini ada yang kita musyawarahkan, kita mengundang syura alami tadi. Akhirnya Maulana Syamim tetap minta juga kita dikasih izin untuk berbicara pada hari Jumat pagi kepada para penanggung jawab. Antum semua hadir, sedangkan kami di mimbar. Dan kita tahu bagaimana mayatnya pagi Jumat, bayan betul-betul provokasi. Sehingga hadis bahasa akan memecah belah kita. Tapi dijelaskan oleh Pak Muslih kenapa kami mengundang syura alami tadi. Hari Allah habis Jumat tetap beliau minta bagaimanapun juga nanti mulai sekarang Jumat sampai nanti hari Ahad kami yang pegang program. Kami katakan nggak bisa Pak Maulana, kami sudah bermusyawarah, yang pegang adalah syura alami sekarang. Beliau katakan tidak, bagaimana? Beliau minta juga. Akhirnya kita musyawarah cukup berat, diserahkan, silakan kita kasih bayan Maulana Mustaqim, tapi dengan syarat menerjemahkannya saya sendiri dan jangan ada pembicaraan khilafiyah di lapangan. Alhamdulillah diadakan, dan Maulana Mustaqim pun alhamdulillah bayan saya terjemahkan sesuai dengan kemampuan saya, selesai. Tapi tetap saja kawan-kawan yang dari teman-teman ini, baik dari Pak Badruddin dari Medan, Ali juga dengan teman-teman yang lain keliling di Medan, dibantu oleh kawan-kawan dari Malaysia, kawan-kawan di Malaysia tetap bergerak di lapangan memprovokasi bahwasanya kami tidak menghormati masyayikh daripada Nizamuddin, dan mereka minta supaya dibubarkan seperti ada perkelahian di lapangan. Mengkhawatirkan adanya perkelahian tadi, maka saya masih di mimbar musyawarah syura Indonesia, maka insya Allah hari Sabtu habis sarapan pagi Kiai Mukhlisin akan bayan nasihat ditutup pertemuan. Itu kesepakatan yang di kalangan syura Indonesia. Turun dari mimbar saya tanyakan, kata beliau sudah selesai musyawarah. Sekarang siapa yang menyampaikan kepada Maulana Syamim? Sudah ada petugasnya. Yang menyampaikan kepada syura alami Lutfi. Saya bilang maaf, saya nggak bisa. Akhirnya Pak Muslih bersedia, ketika disampaikan kata beliau coba kita kumpul lagi syura Indonesia. Akhirnya kita kumpul pagi tersebut sebelum dielankan di mimbar. Nah ini masyarakat kita memberikan pengarahan yang sangat mahal. Beliau katakan saya ingin tanya, kalian syura Indonesia ini anak kecil apa orang tua? Orang tua atau anak kecil? Saya bilang orang tua. Nanti saya ingin tahu di Indonesia ini kerja dakwah syura yang mengendalikan majma' atau majma' yang mengendalikan syura. Saya ingin tahu di Indonesia ini syura yang mengendalikan majma' atau majma' yang mengendalikan syura. Beliau katakan kalau majma' mengendalikan syura, kamu akan hancur dan dakwahnya hancur di Indonesia. Kalau majma' mengendalikan syura, maka nanti dunia akan hancur. Dan ini kultur masyarakat Indonesia, Pak. Masyarakat mengendalikan ulama, bukan ulama yang mengendalikan masyarakat. Sekali ini kembali kultur Indonesia dengan di Pakistan. Kalau Ustaz silakan bayan di tempat kami minta ceramah. Ustaznya sampai, Ustaz maaf, wanita-wanita juga ingin melihat wajahnya Ustaz, tolong dibuka. Maka Ustaznya menyerahkan, silakan terserah panitia saja.
Di Pakistan jangan coba-coba ngatur ulama. Oh saya ceramah, tutup, tabir, jangan ada yang dibuka. Jadi hadirin, kita masyarakat mengendalikan ulama, sehingga agama hari rusak karena kita, maaf saya tidak mengecilkan alim ulama, masyarakat senantiasa ingin mengendalikan alim ulama. Dan ini ternyata terbawa kepada tablik. Kawan-kawan majma' ingin mengendalikan syura. Tapi kalau kalian yang mengendalikan majma' syura, kamu akan terjaga dan dakwah ini pun akan terjaga. Beliau katakan, kenapa kalian hentikan hadis pagi ini? Takut ada perkelahian. Beliau katakan tidak. Kita ini sudah musyawarah sampai hari Ahad kemarin. Sampai hari Ahad besok program kita. Jadi kita musyawarah mulai hari Kamis, bahkan di Pakistan sudah kita musyawarah. Kamu harus tahu kekuatan musyawarah ini yang berkali-kali dibayangkan ya. Kenapa dikatakan ahli syura? Beliau katakan begitu hebatnya musyawarah sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak lemah Pak, Allah Maha Kuat. Tapi begitu Allah cinta kepada musyawarah sampai Allah mau mengalahkan kemauan dia sendiri. Allah mengalahkan maunya Allah. Maksudnya maaf nih barangkali yang teman-teman sufi dan selalu salah saya dalam bicara, tolong dimengerti. Tadi tawanan 70 orang. Kata Umar, bunuh semua ya Rasulullah. Kata Jabir, bakar mereka. Kata Abu Bakar, ambil saja fidyah. Maka Nabi mengambil pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Besok hari ketika Sayyidina Umar keluar dari rumah, mendapatkan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar menangis di bawah sebatang pohon. Bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasul? Beritahukan, agar aku bisa menangis bersama engkau. Kalau enggak saya berpura-pura nangis. Nabi katakan, wahai Umar, Allah senang dengan pendapat kamu kemarin. Allah, jadi pendapatnya Umar, keinginan Allah sama dengan keinginan Umar, agar dibunuh semua. Dan azab sudah turun sampai di pohon. Karena keputusan yang salah, Faisalah yang salah. Tapi berkat musyawarah, azabnya jadi turun. Dan Allah tidak menyuruh musyawarah lagi agar dikembalikan kepada pendapatnya Umar, tidak. Azab tidak turun dan pendapat dan hasil musyawarah itu tidak dirubah oleh Allah, sehingga duit tetap dapat. Jadi maksudnya apa? Begitu senangnya Allah kepada musyawarah sampai Allah mau mengalahkan maunya sendiri, kemauan dia. Ini kekuatan musyawarah beliau katakan. Maka kalau kalian hentikan hari ini, berarti kita menanggal musyawarah kemarin. Nanti bahayanya 100. Kalau kalian lanjutkan sampai besok dengan ada suara-suara berkelahi, itu bahayanya juga ada, risikonya ada satu saja. Yaitu kalian akan ditertawakan oleh mereka. Tapi kalau sekali hadir hari ini, nanti ini syuruh akan dipermainkan terus setiap saat. Dipermainkan oleh majma'. Maka nanti insya Allah ini malam akan ada WhatsApp tersebar seluruh dunia bahwasanya pertemuan Indonesia gagal karena adanya orang yang menamakan dia syuruh alami yang telah memisahkan antara orang Indonesia kepada Nizamuddin dan Maulana Sa'ad. Itu akan muncul. Dan kamu akan ditertawakan oleh orang dunia, beliau katakan. Teruskan. Maka kita musyawarah kembali. Akhirnya kita dengan segala pertimbangan, karena banyak kawan-kawan juga laporan, apa salah kami, kenapa dihentikan? Kami datang jauh-jauh dari Irian, datang jauh dari setelah dihentikan. Akhirnya alhamdulillah kita musyawarahkan dilanjutkan, diberitakan mimbar wala kurang jelas. Maka saya minta izin untuk menyampaikan di atas mimbar sebelum di jam 9 mulai. Maka saya hilangkan, kemudian program Masturah pun ada. Ketika dilanjutkan tadi, Muhammad Syamim kembali marah lagi. Marah. Kawan-kawan dari Medan juga maaf, saya tidak memprovokasi, marah-marah juga. Kenapa lanjutkan kali? Muhammad Syamim manggil kami sedang di mimbar. Saya dengan Pak Muslih waktu itu. Akhirnya jam 11, tepat setelah selesai muzakarah Masturah, datang salah seorang ulama, saya tidak sebutkan namanya, datang kepada saya, Ustaz Lutfi, tadi Maulana Syamim di kamar dengan kawan-kawan Ali, Medan, sebagainya akan datang ke mimbar hari Sabtu, dan beliau akan menjelaskan fadilah Nizamuddin dan akan mentasbih siapa yang ikut Nizamuddin, ikut saya sekarang ke kebun jeruk, bubar dari temannya. Yang mau silahkan terus, yang mau bubar, yang tidak mau bubar. Saya pikir akan terjadi perkelahian umat. Di tengah-tengah masyarakat kalau mau Syamim bayan begitu, akan terjadi perkelahian. Maka saya pikir bagaimana nih, Pak Muslim, udah kalau kita hubungin polisi. Kami hubungin polisi, maksudnya jangan sampai terjadi perkelahian. Nanti kalau perkelahian terjadi masyarakat, kami yang syura yang pertama kali ditangkap. Kenapa mengadakan program tanpa laporan ke polisi? Akhirnya polsek kami hubungi. Juga ada salah anggota kita yang polisi, kami tolong siapkan 2 mobil di depan mimbar. Jangan sampai terjadi betul-betul Muhammad Syamim memaksakan diri untuk bayan dan jadi perkelahian. Dan imigrasi juga dihubungi oleh Pak Muslim. Tolong Pak, kalau nanti ada apa-apa, kami akan hantarkan tamu-tamu kami yang asing ke bandara supaya cepat-cepat diberangkatkan. Dan Pak Muslim Budin katakan
ulama Maulana Syamil untuk menjaga keselamatan antum dan semua tamu-tamu luar negeri jangan sampai terjadi ikut pemukulan juga, maka kami antarkan tuan-tuan ke imigrasi. Itu Pak Muslim menghubungi imigrasi. Maka saya dengan Pak Muslim pun datang ke kamar Maulana Syamil untuk menjelaskan jangan bayar zuhur ini. Baru kami masuk sudah dimarah-marahin lagi. Kenapa kamu teruskan? Kenapa kamu teruskan? Akan sudah dimusyawarahkan tadi pagi sudah dihentikan. Maaf Maulana, kami musyawarah lagi dan surah Indonesia sepakat untuk dilanjutkan. Kenapa tidak minta izin sama saya? Kami juga ada musyawarah sudah tadi. Tapi karena beliau ingin memaksakan juga akan tetap bayar hari Sabtu tadi habis zuhur, saya bilang maaf Maulana, kami sudah hubungin polisi. Dan alhamdulillah Pak, saya tidak pernah membantah Maulana Syamil, tidak pernah. Saya cuma katakan kami sudah hubungin polisi dan 2 mobil polisi sudah siap. Dan kami sudah hubungi imigrasi, kalau apa-apa terjadi kami antarkan. Mendengar itu maka Maulana Syamil pun diam. Akhirnya nggak jadi beliau baik dan katakan enggak, orang Indonesia ini orang baik-baik, nggak mungkin terjadi perkelahian. Saya katakan ihtiyatan untuk menjaga-jaga jangan sampai terjadi perkelahian. Kalau gitu kapan lagi kita akan ketemu syura? Saya bilang nanti besok pagi kalau sudah selesai. Akhirnya program pun selesai dengan baik dan doa. Tapi sebelumnya betul malamnya timbul WhatsApp seluruh India, bahkan tersebar di dunia bahwa pertemuan Indonesia gagal. 100.000 orang, masih ada tulisan sama saya. 100.000 orang Indonesia meninggalkan lapangan. Padahal hanya cuma 5.000 saja. 100.000 orang meninggalkan lapangan. Kemudian juga karena adanya gerakan Syura Alami yang memisahkan orang Indonesia dengan Nizamuddin dan juga Muhammad. Jika terjadi dan Syura Indonesia telah salah dalam menentukan pilihannya. Maka kami dipanggil, kamu tahu nggak istrinya nih? Dari mana, siapa yang buat ini? Ini merupakan kedustaan yang dibuat. Ini kamu akan hari Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah berjalan sampai hari Ahad selesai, doa pun selesai. Lalu kawan-kawan dari Hati Subhanahu Wa Taala, kawan-kawan dari Medan nggak puas. Akhirnya disebarkan bahwasanya Syura Indonesia tidak menghormati Masyayikh Nizamuddin, mengurung mereka di kamar, melaporkan ke polisi dan ke imigrasi dan sebagainya, mentelantarkan. Demi Allah hati kami tidak tapi yang kami karena kita undang adalah Syura Alami, sedangkan beliau-beliau tidak kita undang. Silakan duduk dan kita muliakan. Akhirnya disebarkan begitu. Selesai Pak Cecep waktu ada perkawinan di Solo, selesai kita kumpul lagi. Bagaimana Pak? Kemarin sejak di Nizamuddin, sejak di Rewin juga di sini kita sepakat untuk sementara ini kita tidak ada pertemuan Nizamuddin 2 tahunan. 2 tahunan tidak ada. Kenapa tidak ada lagi? Dulu segala permasalahan yang ada di setiap negara khususnya di Indonesia kita ajukan ke Nizamuddin, dibahas oleh alim ulama kita, Maulana Ahmad Lat, Maulana Ibrahim, Maulana Yakub, begitu pula Bayi Faruq dan sebagainya sama semua sana Allah itu yang menyelesaikan waktu itu sampai kepada kita. Sekarang mereka sudah pada pergi semua, tidak ada lagi yang akan membahas, tinggal beberapa orang saja. Maka kita cukup bertemu di pertemuan di Rewin sebagainya, tidak lagi ke Nizamuddin. Itu kesepakatan kita. Tanda tangan Pak Cecep, kemudian sebelum berangkat setelah selesai pertemuan tanda tangan lagi kita 6 orang karena Pak Jamil sakit, kita tidak akan ke Nizamuddin, bukan marah pada Nizamuddin, tidak. Sementara sebelum masyayikh kita pulang, nanti kalau sudah para masyayikh kita kembali ke Nizamuddin, kita akan lagi ke itu kesepakatan kita. Nah sudah berjalan. Hari Subhanahu Wa Taala ternyata tadi masa kultur daripada kita masyarakat Indonesia ingin menggerakkan syura, mengendalikan syura. Maka di Medan diadakan pertemuan, diundang. Kata orang Medan kami hanya mengundang Pak Cecep, yang lain kami nggak undang. Kalau mau datang silahkan, kalau nggak datang silahkan. Kita minta kepada beliau jangan datang Pak. Kita berarti masuk mulut buaya. Kata beliau, apa salahnya saya datang? Apa salahnya saya datang? Kita berusaha untuk minta jangan datang, tapi tetap juga beliau. Tapi beliau katakan, niat bagi beliau bagus. Kita menghormati sekali lagi, kita menghormati Pak Cecep. Beliau kata, saya akan datang ke Medan untuk menyuarakan netral. Di Kendari beliau ilankan, kita jangan miring ke sana, jangan ke sana. Suarakan netral saja. Wallahu alam, sesampainya di Medan, begitu kuatnya bayan Maulana Syamil tentang Nizamuddin, langsung tanya, bagaimana Majma? Iya, ikut Nizamuddin. Bagaimana Pak Cecep? Ini beliau katakan saya ikut Nizamuddin. Nah dari sana langsung disuarakan terus. Hari Subhanahu Wa Taala, maaf. Jadi pertemuan di Medan itu bukan daripada musyawarah kita. Dan Maulana Syamil sudah mengantongkan 4 nama, 4 orang syura ini akan dihentikan. Cukup nanti Pak Cecep akan dikukuhkan bernama. Alhamdulillah hari Subhanahu Wa Taala dengan kekuatan amalan. Kami sama sekali tidak menghubungi kedutaan India. Cuma waktu pertemuan kemarin di Marawi, Maulana Ahmad Tat manggil kami. Kami katakan kami nggak pergi soalnya banyak permasalahan di sana. Datang, bukti kamu itu ikut Syura Alami. Maka
kita paksakan diri kita dengan Pak Syuaib, datang kita ke Marawi sana. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bisa supaya terjadi kesatuan di Indonesia ini, jangan sampai syura dipecah-pecah oleh majma'. Bisa kan kamu merayu Pak Cecep supaya jangan sampai pergi ke Nizamuddin? Kami katakan nggak bisa, kami sudah merayu nggak bisa. Kalau gitu buat amalan saja, buktikan kekuatan amal. Maka buat amalan, saya juga telepon santri saya untuk baca Al-Baqarah tiap hari, jangan sampai Pak Cecep dapat visa. Begitu pula yang lain juga. Saya sebarkan kawan-kawan semuanya. Santri Lewin SMS saya, Bayi Wahab mau bicara sama saya, Syekh Abdul Wahab minta laporan terakhir melalui khatib beliau. Saya beritahu gini-gini, maka tetap beliau katakan ini Bayi Wahab menangis setiap hari, setiap malam karena beliau cinta kepada Cecep orang tua kita. Saya sayang betul. Bahkan waktu dulu di Lewin, saya, Pak Cecep dengan Dr. Nasuha bertiga. Saya mau tarjim, kata Bayi Wahab, untuk Indonesia cukup Firdaus 1, untuk Malaysia cukup Nasuha 1. Asalkan kalian jangan cinta dunia, Allah jadi asbab kalian. Asbab kesebarannya hidayah. Waktu itu sayang betul Pak Cecep, Bayi Wahab cinta kepada beliau cinta. Kalau saya cuma santri beliau tadi, hanya santri beliau. Maka kata mereka, kenapa ini Bayi Wahab menangis dan menangis setiap hari, setiap malam memikirkan Indonesia? Kenapa kalian sampai terpecah belah begini? Dan tolong usahakan Pak Cecep Firdaus jangan sampai pergi ke, bukan benci kepada Nizamuddin tidak, supaya ini menjaga ini kerja. Dia bilang kami berusaha, tapi ternyata alhamdulillah hadirin, dengan izin Allah berkat usaha para masyayikh tadi, amalan beliau visa India nggak dapat, visa India tidak dapat, sehingga usaha dari Maulana Syami mau memecah belah surah pun gagal. Tapi tetap disampaikan juga tidak hasil daripada pertemuan di Nizamuddin di Semarang. Saya hubungin salah seorang yang hadir, terus pengundang juga. Saya bilang ada apa? Ustaz nggak hadir ke Semarang. Saya bilang saya nggak diundang. Ini majma' yang mengundang kita. Tapi juga saya nggak diundang. Ada nanti teman-teman yang akan menjumpai Ustaz. Tapi saya tunggu sampai terakhir, nggak ada yang jumpain saya, nggak ada yang jumpain Pak Muslim, nggak ada yang jumpain Pak Syuaib juga. Maka mereka bertanya bagaimana pertemuan Semarang. Maaf, saya katakan pertemuan Semarang kami nggak tahu, tapi itu jelas memecah belah umat dan memecah belah surah. Karena yang digiring orang tua sendiri saja, orang tua kita, Pak Jajah. Hari Subhanahu wa taala kami berusaha untuk mendekat. Maka saya katakan tolong kepada Salman dari Sunter yang lainnya, tolong sayangi orang tua kita. Pak Cecep Firdaus orang tua kita, sayangi pula, jangan kamu gunakan sebagai label untuk memecah belah tadi. Tapi mereka guna. Ini kasihan hati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita jaga. Jadi pertemuan di Medan Semarang itu bukan pertemuan kita. Nah ini sekarang dari Semarang mereka akan keliling seluruh Indonesia ini, mungkin ke markas-markas akan mensosialisasikan hasil daripada pertemuan Nizamuddin. Sedangkan pertemuan Nizamuddin tidak ada surah yang hadir. Kawan-kawan yang hadir, maaf Pak Badruddin, Ali, Ustaz Masrohan, yang lainnya tadi hadir Nizamuddin. Mereka menyampaikan, jadi kerja ini aneh di Indonesia. Apakah ingin dihancurkan majma' mengendalikan syura atau syura yang mengendalikan majma'? Memang kami lemah, 13 orang, 6 orang sudah mendahului kita dengan Mustafa Khifah. Tinggal kami yang 7 yang diuji lagi. Pak Jamil sakit, Pak Syuaib juga sering sakit. Tapi hari kalau kita betul-betul ini handle dengan baik, kami bukan berarti menunjukkan kesempurnaan, tapi kalau kita serahkan, jangan sampai kita diprovokasi oleh yang lain, insya Allah kerjanya akan baik. Ini ujian, semua dapat ujian. Saya dapat ujian, yang lain juga dapat ujian. SMS banyak sekali masuk kantong saya. Tapi kita orang Indonesia ini penakut. Ketika SMS masuk, saya tanyakan kamu siapa? Saya bicara langsung, nggak ada yang mau menjawab. Jadi kenapa istilahnya bermain di belakang tabir saja? Kok nggak berani jantan berhadapan langsung? Supaya kita ingin jelaskan apa adanya. Ini hadir Subhanahu wa ta'ala penjelasan saya. Insya Allah saya tidak mengatakan dusta dan sebagainya. Cuma untuk akan datang bagaimana nih? Tadi inginnya kawan-kawan musyawarah daerahnya semua kita programkan. Nah adanya teman-teman berikut sebagian bertanya, Ustaz ini rombongan akan datang ke Palu, akan datang ke sini sebagainya. Apa kami serahkan markas kartu? Wallahu alam, saya serahkan kepada tuan-tuan semua. Baik, Hadirin Mulia, saya ingin menambahkan satu kalimat saja, bahwa syuro alami itu bukan bikinan baru tahun 2015, direwit bukan. Syuro alami itu dibentuk oleh Hadrati Syekh Inamul Hasan tahun 1993 di Nizamuddin. Jadi beliau mengatakan bahwa saya ini sudah tua, ini yang ngulang surat yang kemarin, cuma menegaskan aja. Kami nggak sanggup lagi untuk kerja yang begitu besar di dunia sekarang makin berkembang. Saya perlu bentuk syuro. Maka 10 orang dibentuk oleh Syekh Inamul Hasan sebagai syuro alami. Untuk apa tujuannya?
untuk menjaga kerja, meneruskan kerja, melestarikan kerja. Nah, Maulana Said Han bertanya, siapa yang menjadi pesalahnya? Kalau Hadraji depan kami, di tengah-tengah kami Hadraji sebagai pimpinan, sebagai pesalah. Tapi kalau Hadraji sudah nggak ada, bagaimana? Kalian bermusyawarah, ini salah satu sebagai pesalah, bergantian. Nah, buktinya tahun 96, tahun 95 Hadraji wafat, ya kan? Tahun 96 dibentuk Syuro Indonesia di Rewin. Jadi 10 syuro dikumpul di Rewin membentuk Syuro Indonesia. Pesalahnya Mufti Zainal Abidin, bukan Maulana Sa'ad. Mufti Zainal Abidin sebagai pesalah yang membentuk Syuro Indonesia. Jadi Syuro Indonesia dibentuk oleh Syuro Alami tahun 96 nama dia. Kemudian setelah itu safar dari mulai India, kemudian Sri Lanka, Bangkok, Jakarta tahun 96 itu ada istimewa, ya kan? Nah, pimpinan rombongan juga adalah Mufti Zainal Abidin. Semua syuro yang 10 mereka keliling sama-sama. Jadi kemudian pada tahun terakhir tinggal 2 syuro alam itu yang dibentuk Syekh Naimul Hasan. Itu adalah Syekh Haji Syekh Abdul Wahab rahmatullahi dan rahmatullahi damat barakatuhu. Rahmat itu sudah meninggal ya, masih ada Syekh Haji Abdul Wahab damat barakatuhu dan Maulana Sa'ad. Jadi ada usulan-usulan daripada para masyayikh semua, ada 100 orang kumpul supaya ditambah, nggak mungkin ini, ya kan? 2 orang nggak mungkin menjadi syuro alami, ditambah. Nah, maka ditambahlah kesepakatan, ya kan? Ada syuro alami tahun 2019. Yang 1 orang nggak setuju. Nah, yang 1 orang adalah Maulana Sa'ad. Tuh. Yang lainnya adalah menyetujui syuro alami, ditambah. Yang 1 tidak setuju. Itu aja masalahnya. Karena beliau ingin menjadi Hadraji, menjadi Amir Alam untuk ke depan begitu. Ini permasalahannya. Jadi sekarang ini karena itu alasannya, maka kita ikut syura yang istimai, yang bersama-sama, karena tidak mungkin 1 orang itu adalah untuk mengendalikan kerja seluruh alam, tidak mungkin, ya kan? Maka beramai-ramai bersama-sama, ya kan? Kalau sendirian itu mungkin ada nafsu-nafsu yang bisa dijalankan, tapi kalau beramai-ramai itu saling mengingatkan. Itu kenapa alasannya kita Indonesia tetap, ya kan, berpegang, ya kan, berpegang kepada syuro alami yang dibentuk Syekh Naimul Hasan plus ditambah sekarang ini menjadi 13 orang. Dan semuanya itu syuro Indonesia tetap kompak, tetap satu. Hanya orang tua kita satu ini saja, ya kan, yang kemudian juga ingin bersama-sama dengan Maulana Sa'ad. Itu adalah hak beliau, itu adalah sebagai hak beliau itu seperti itu. Tapi kalau yang jalurnya adalah kita tetap bersama syuro alami yang dibentuk oleh Syekh Naimul Hasan dan sekarang diteruskan ditambah yang sekarang. Itu sebagai penjelasan kami. Semoga ini menjadi kemantapan doa kami semua. Juga sekali lagi Pak, tolong keilmuan dalam dakwah ini ditegakkan, kata Mas Syekh. Jadi Maulana Yusuf jelaskan bahwa saya itu kerja dakwah kita Quran, hadis dan hayatus sahabat. Tidak ada satu celah bid'ah pun dalam kerja dakwah kita ini. Maka betul Allah basirati. Jadi jangan sampai termasuk dalam pemilihan amir bagaimana, jangan sampai kita ditawarkan oleh kawan-kawan daripada luar. Pembentukan termasuk hadirin mimpi-mimpi dan sebagainya mulai berkembang sekarang ini. Bahwasanya ini beliau Maulana mimpi tiap hari ketemu Mahdi, dan yang akan kemarin Maulana Syamil salah menyampaikan juga bahwasanya Maulana akan membayar si Imam Mahdi karena beliau adalah Bani Tamim. Di mana apa? Tamim. Pernah dengar ini? Maulana ada apa? Enggak, Tuhan mendengar dari Bani Tamim kan? Dan memang Nabi jelaskan nanti akan membawa bendera Imam Mahdi adalah suatu orang pemuda dari Bani Tamim. Bani Tamim. Maka tolong keilmuan jangan lepas Pak. Ini hadis Nabi SAW. Jadi akan membawa bendera Imam Mahdi itu Bani Tamim. Sedangkan Maulana Sa'ad dari keturunan dari Pak Syekh Ilyas, keturunan Sayyidina Abu Bakar Bani Taim. Bani apa? Taim, At-Taimi. Beda betul antara At-Taimi dengan Tamim. Bani Tamim itu kebanyakannya di Yaman. Tapi ada juga perempuannya yang termasuk kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, dari orang ini nanti akan turun keturunannya dari Bani Tamim. Hadis subhanahu wa ta'ala. Jadi Maulana Sa'ad insyaallah, maaf saya tidak beliau tidak akan menjadi pemegang bendera Imam Mahdi, tidak. Sebagaimana disebarkan dalam mimpi-mimpi, tiap hari beliau mimpi katanya ketemu Imam Mahdi. Hadis tolong mimpi-mimpi itu jangan sampai kita sebab kita malu. Kemana keilmuan kita ini? Jadi beliau bukan Bani Tamim tapi Bani Taim.
At-Taimi. Sebagaimana Abu Bakar ketika digebuk, maka Bani Taim angkat senjata. Kalau Abu Bakar mati, kita akan bunuh yang membunuh Abu Bakar. Bukan Bani Tamim, tapi Bani Taim. Jadi Taim dengan Taim, kita menghormati orang tua kita Muhammad Sa'ad, tapi beliau dari Bani Taim, bukan Bani Tamim. Yang akan membawa bendera Imam Mahdi adalah Bani Tamim. Juga atas Ta'ala, maaf tadi, sekarang sejak zaman Hadar lagi dulu kan senantiasa dibentuk syura, berganti-ganti dalam faisalah, berganti. Nah, selama ini kita di Indonesia memang kelemahan kita, selama Pak Cecep ada, beliau terus yang faisalah, sehingga Pak Muslim yang lain tidak mendapat bergantian, sehingga kita tergambar bahwasanya Indonesia ini ada amir atau amir syura. Padahal tidak ada istilah bahasa amir syura, enggak. Syura ya syura, bergantian faisalah, tidak ada bahasa ada amir ahli syura. Itu dalam kamus bahasa Arab. Jadi orang, mungkin kawan-kawan salafi, kawan yang lain, ini apa orang tabligh buat bidah, ada syura, ada amir syura. Tidak ada, yang ada faisalah, syura kumpul sekian baru nanti faisalah. Di daerah juga nanti kita tentukan, maunya di Bandung sebulan. Tidak dikatakan Pak Dodi sebagai amir syura, tidak ada. Ahli syura begitu saja. Nanti ketika akan bermusyawarah apakah faisalah per minggu atau per bulan, silakan. Tapi tidak ada kata-kata amir syura. Maka beliau katakan, tanyakan lagi, sudah belum bergantian kalian? Maka dengan berganti-bergantian tadi, jadi tidak ada kita rasa bahwasanya saya ini menjadi amir. Semoga Allah pahamkan saya dan tuan-tuan. Nah, maaf Pak, tadi proses juga nih, kemarin kan orang tua kita baik di Yogyakarta atau di Semarang, katanya kalau di Zumudin sudah jelas, sudah eksis, tempatnya sudah bagus. Surah Alam ini ngambang, nggak ada, mesin tidak ada, sudah ada. Di Malaysia, tadi di Malaysia, jadi kita sekarang kalau ngirim rombongan ke Malaysia tidak ke Seri Betali. Karena Seri Betali sering nggak diterima, kalau bukan di Zumudin nggak diterima. Akhirnya ada masjid, alamatnya ada sama kita. Sudah 5 musola. Jadi kita sudah beberapa rombongan kita kirim ke sana, termasuk di Sabah itu ada 5 markas kita. Nah, sekarang kita di jamaah kita mulai sudah bukan menjauhkan manusia dari Zumudin, sekali lagi Pak, untuk mengarahkan ini kerja. Maka kita kirim ke nanti kita kontak sudah berapa kali jamaah ini di airport akan dijemput, nanti markasnya di Tokman namanya, di India, di New Delhi. Iya, Fazal Ilahi Masjid, Fazil Masjid. Bagusnya juga ada rombongan yang kita kirimkan ke Bangalore, dan mereka musyawarah tiap 2 bulan sekali. Insya Allah Agustus ini musyawarah tanggal 5. Saya niat untuk ke sana, karena kita diundang terus. Hari demi hari semakin banyak yang hadir musyawarah 2 bulanan. Karena yang datang ke Indonesia ini rombongan ada yang dari Nizamuddin, ada yang dari Bangalore, dari Madras. Nah, tidak adil kalau kita hanya mengirim rombongan semua ke Nizamuddin, sementara mereka datang apalagi Jabal Maskurah. Maka mulai kita berbagi. Jadi ada yang rombongan tetap, kita tidak memaksakan, yang ke Nizamuddin silakan, yang ke Syura Alami juga kita kirim. Sudah beberapa rombongan yang sudah kita kirim ke sana. Kemudian tolong perhatikan, Syura Alami itu untuk seluruh dunia. Masing-masing negeri, India punya syura sendiri, Pakistan punya syura sendiri, Bangladesh punya syura sendiri. Nah, waktu itu ditentukan syura India, Nizamuddin, Maulana Izhar, Maulana Sa'ad, Maulana Zubair. Nah, itu adalah untuk India, untuk Pakistan sendiri, untuk Bangladesh sendiri, dan masing-masing negara di dunia punya syura sendiri, termasuk Indonesia. Jadi kapan, mana markas Syura Alami? Syura Alami bukan satu markas tersendiri, bukan. Syura Alami adalah musyawarah. Musyawarah kapan mereka berkumpul semuanya, itulah namanya musyawarah Syura Alami. Yang umumnya musyawarah itu dilakukan di Pakistan ketika ada istimewa Pakistan, di sana syura kumpul di sana, itu musyawarah Syura Alami. Mengenai masalah-masalah dunia, negara-negara, termasuk Indonesia, dibicarakan oleh Syura Alami. Kemudian juga adalah kalau ada kumpul di Tunggi, semua Syura Alami datang di sana kumpul, di musyawarah Syura Alami. Kemudian waktu di Indonesia mereka datang ke sini, mereka juga musyawarah Syura Alami di Indonesia dalam sabar. Kalau musim haji, mereka di musyawarah Syura Alami di musim haji, begitu. Nah, kadang-kadang juga di Nizamuddin, kadang-kadang juga di Bangladesh. Jadi kalau namanya markas Syura Alami yang mana? Seluruh dunia di zaman selama 20 tahun sampai sekarang itulah Syura Alami, markas-markas Syura Alami. Nizamuddin, markas Syura Alami, Raibin, markas Syura Alami, Kakran, markas Syura Alami,
Masjid Gebul Juruk syuro alami, Sri Petani juga syuro alami. Seluruh dunia kan tidak ada amir, tidak hadradi, ya ada syuro alami. Sejak tahun 93 sampai sekarang syuro alami. Jadi berarti markas-markas di dunia semua adalah markas syuro alami. Paham semuanya yang mulia? Sekarang istirahat dulu, insya Allah nanti pada akhir kita akan sambung lagi. Subhanallah bamdi, subhanakallahumma bamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.